Astagfirullahaladzim. Aduh, Mas. Mas Bowo, kenapa Mas? Tangannya keluar. Mas, lepasin. Gula, tepung. Nih udah ya Bu Yayan ya? Ada lagi nggak? Iput mah udah cukupnya. Sadaya nate atos gitu. Yen, apa lagi? Perasaan sih udah semua, tapi kayak ada yang lupa apa? Yayan teh atuh eta lupa belum bayar. Iya bener banget. Lu mah Put deh, kalau masalah duit jeli bener. Iya, atuh katingali yen teh can bayar. Nih, gua bayarnya pakai uang pas. Guntinginnya pas semalam tuh ya. Saya sih senang belanja di warung kamu kan. Walaupun warungnya kecil, tapi harganya bersaing. Nggak kayak toko sebelah. Sebut aja tokonya Mas Bowo, begono, lu takut amat sih. Tapi emang iya kalau belanja di sono mah ya, kudu banyak dulu baru dapat diskon. Begono. Eta jelema aya atuh yen ah. Iya. Tarik-tarik teuing ngomongna. Jadi nggak enak. Oh bodo amat. Yaudah. Buat lagi ya. Makasih banget. Yen, udah maghrib atuh. Gimana kalau kita teh pulang juga ya? Assalamualaikum. Makasih ya Teh. Salam. Ina, kita masuk ya udah maghrib nak. Mainnya besok lagi nak. Ina. Kemana tuh anak? Mana ini anaknya? Duh, pesawat aku mana ya? Hah? Mama? Kok Mama ada di situ? Ma, tunggu Ma. Ma, tunggu Ma. Ina. Kemana ini anak? Ina. Ini anak kemana sih? Astaga, Ina turun. Ayo, udah maghrib pulang yuk. Jangan main di situ, nanti jatuh. Ayo turun sayang. Tolong ini anak saya masuk ke sumur, gimana ini tolong? Ina, tolong gimana ini anak saya? Tolong. Bawa keluar kamu. Mana bawa? Panggil suami kamu. Mbak, ini ada apa ya Mbak? Oh iya Mbak, saya turut berduka cita ya Mbak, saya baru mau melayat. Maaf ya Mbak. Kamu ngapain Ina? Kamu udah bunuh anak saya kan? Kamu ngapain? Kamu udah bunuh anak saya kan? Kamu ngapain? Aduh Pak, kamu udah bunuh anak saya. Saya sakit Pak. Astagfirullahaladzim Mbak. Mbak, aku nggak ngerti ini kenapa sih Mbak? Aku sama Mas Bowo nggak ngelakuin apa-apa, sumpah. Aku tahu, aku paham gimana perasaan Mbak kehilangan anak Mbak, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa Mbak. Saya tahu ya. Kamu emang gak suka sama saya dan usaha saya, tapi kenapa harus anak saya yang jadi korban? Aku sama sekali gak ngerti maksudnya Mbak itu apa sebenarnya. Serius Mbak. Kamu gak usah pura-pura gak tahu. Aduh Mbak, saya benci sama kamu ya. Saya benci sama kamu. Ina! Udah kurang ajar ya. Mbak, beneran Mbak. Aku sama Mas Bowo gak ngelakuin apa-apa. Kita bingung Mbak, maksudnya apa sih sebenarnya? Ini apa?
bukti kalau kamu pakai sihir. Eh, Saya temuin kain itu di jalan tepat setelah kamu lewat pas anak saya masuk sumur. Kamu pasti udah guna-guna anak saya sampai anak saya linglung masuk sumur, iya kan? aku nggak tahu sama sekali itu kenapa. Kalau kamu nggak becus ngurus anak, jangan salahin orang. Apalagi sampai fitnah. Kamu bilang dia nggak butuh apa? Kamu Kamu yang jahat! Ya kamu yang jahat! Ya! Kalau kamu masih ngelawan, saya laporin kamu polisi. Lagian kamu kok tahu cuma cabut tangan aja? Oh, apa jangan-jangan benda sihir ini itu kamu pakai sendiri biar warung kamu rame, banyak yang datang. Saya tahu kelakuan kalian selama ini gimana. Dari saya buka toko, kalian selalu kasih barang-barang ke toko saya sampah, bangkai tikus, saya terima. Tapi kali ini saya nggak akan terima. Kamu yang harus saya, kamu yang udah harus jalan. Atau mungkin kamu mau fitnah kami? Hah? Mbak. Mas Amin, keluar mas. Udah. Astagfirullahaladzim, Mbak. Berantem gak akan menyelesaikan masalah. Kamu juga belum istirahat dari semalam kan? Kamu butuh tidur, Mbak. Aini anterin pulang ya. Gak usah. Saya bisa pulang sendiri. Kalian berdua ya. Saya akan buktiin kalau ini semua kalian yang lakuin. Enggak kamu. Kalau gitu kita permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas jujur sama aku. Mas benar-benar nggak tahu ini apaan. Ya enggak lah. Kamu ngapain juga percaya sama omongan Intang yang ngaco itu? Ya udah Mas, kalau memang itu nggak benar ngapain tadi Mas marah-marah, kan kasihan Mbak Intan, dia tuh baru kehilangan anaknya Mas. Orang kayak dia nggak perlu dikasihani, nggak guna. Kamu tau nggak? Selama dia udah buka toko yang baru itu buat ribet kita. Pasti dia udah buat sesuatu yang nggak bener, makanya jadi karma buat dia. Urusan buat kopi, biar stres saya hilang. Sial, bisa-bisanya aku nggak sadar barang ini jatuh. Untung aja Nuni sama yang lain percaya sama aku. Assalamualaikum. Malik. Kenapa kok kamu bengong gitu? Kamu lagi mikirin sesuatu ya? Aku masih kepikiran kejadian waktu itu, Ai, yang aku nyaris ketabrak. Semuanya masih serba aneh buat aku. Kok bisa kejadiannya kayak gitu? Pasti waktu itu kamu dilindungin kekuatan malaikat Ezi dan Lik. Tapi maaf, aku terpaksa biarin kamu kebingungan. Karena aku nggak mungkin ngomongin soal ini. Mungkin Allah melindungi kamu, Lik. Allah itu maha besar. Allah tahu cara melindungi hambanya. Bahkan dengan cara yang tidak masuk di akal sekalipun sama manusia. Aku juga jadi mikirnya kayak gitu, Ai. Mungkin ini emang karomah Tuhan. Tapi kenapa aku? Apa yang udah aku perbuat sampai aku pantas Allah sebaik ini sama aku? Aku masih jauh dari kata pantas, saya. Aku masih banyak salahnya. Allah itu maha adil. Dan Allah maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Hanya Allah yang tahu kita layak atau nggak menerima pertolongannya. Maaf Lik, tapi ini aku bukan sok untuk ngajarin kamu, menggurui kamu, bukan gitu. Tapi aku pernah di posisi seperti ini sebelumnya. Setelah semua apa yang aku alamin, Allah masih memberikan aku kehidupan. Makasih ya, Ai. Aku jadi lebih tenang karena kamu. Assalamualaikum, Mbak Intan.
ngapain datang ke rumah saya? Maaf Mbak, aku cuma mau nengokin Mbak. Aku juga mau bawain makan siang buat Mbak. Mereka kenapa ya? Kok Intan sampai sekasar itu sih? Kamu pikir saya bakal luluh kamu bawain saya makanan? Saya aja nggak tahu itu makanan beracun apa bersih. Demi Allah Mbak, makanan itu bersih. Aku paham betul gimana perasaan Mbak, pasti berat banget kan Mbak, makanya aku datang ke sini tuh menghibur Mbak. Omong kosong. Aku yakin dia cuma sandiwara. Pasti bawa sama Nunik udah bikin Indah meninggal. Aku bakal balas perbuatan mereka berkali-kali lipat. Kamu mending pergi deh dari rumah saya. Saya udah nggak sudi lihat muka kamu. Pergi sekarang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Intan seperti itu sama aku? Assalamualaikum. Hai. Ada hot news. Hot news apa? Nih, jadi tadi aku lewat depan rumahnya Mbak Intan. Terus dia lagi ngamuk-ngamuk gitu ke Nunik. Terus tadi makanan yang dibawa Nunik itu sampai berceceran gitu jatuh karena ditepis. Astagfirullahaladzim. Ini seriusan, Mai? Terus reaksinya Mbak Nunik gimana? Ya kalau responnya Nunik sih dia sedih banget. Apalagi kan dia tuh maksudnya baik, dia juga ngomongnya baik-baik. Niatnya tuh emang cuma mau kasih makanan aja, tapi makanannya itu sampai dituduh beracun. Astagfirullahaladzim. Ini berarti emosinya Mbak Intan tuh masih sama kayak tadi pagi ya. Sebenarnya tadi pagi itu Mbak Intan datang ke tokonya Mbak Nunik. Dia nuduh Mas Bowo sama Mbak Nunik kalau pakai guna-guna, pakai semacam ilmu sihir gitu. Tapi masa iya sih Mas Bowo sama Nunik itu ngelakuin ilmu hitam? Buat apa? Dan yang kita tahu kan juga warga yang nolongin itu bilang kalau Ina itu kepleset di sumur waktu lagi main pesawat kertas. Iya. Makanya aku bingung banget deh, Mai. Aku 100% yakin Bowo sama Nunik ngelakuin ilmu hitam. Terutama Bowo. Kelihatan banget iri dan gak sukanya semenjak aku buka toko. Ini balasan karena kamu hancurin hidup aku. Kalian udah bunuh Ina, kalian hancurin hidup aku. Aku hancurin hidup kalian. Aku hancurin semuanya. Ah! Ah! Ini ngapain tuh, Sok? Enggak, udah, Sok. Diam lu. Ngapain sih, kurang ajar banget? Alah, ayangan, eta menilai Dagangan orang main ancurin aja lu, kagak ada sopan-sopan. Mama, lihat ada dahareun, tong dia acak-acak atuh. Ini nih, pemilik toko yang nggak tahu diri, berani-berani masuk toko orang, rusakin barang orang. Ya tapi nggak bisa ngeberantakin dagangan orang kayak gini juga, Mas. Pokoknya kalian jangan belanja di toko ini. Nih, lihat buktinya. Saya lihat. Astagfirullahaladzim. Nana orang atuh mana teh kitu gawe, ha? Kalian emangnya nggak takut belanja di toko ini? Bisa aja dia curangin dengan harga yang ditinggiin atau nggak barang kualitas yang jelek. Ternyata kamu securang ini ya. Saya nggak mau lagi beli barang dari kamu. Nih, saya balikin. Oh. Bagus. Enggak, dengerin saya dulu. Iya, emang bener saya yang ngelakuin itu di video.
Tapi saya ngelakuin juga saya ada alasannya. Mereka berdua duluan kok yang cari gara-gara sama saya. Hei! Lo, ini mereka berdua ngelakuin hal keji sampai dia numbalin anak saya buat pesugihan. Mana buktinya? Kasih lihat, kasih lihat. Iya mbak, kalau ada buktinya coba tunjukin mbak. Gak ada buktinya kan? Kamu lah udah bunuh anak saya. Kamu lah udah bunuh. Mas, udah mas. Ayo kita pulang aja ya. Tunggu! Belum selesai. Kalau kamu masih macam-macam sama toko kami masukin ke penjara. Ayo udah tinggal bubar. Bawa lagi lu. Aduh, jalanan lega lu ngapa jadi begini sih gue muter jadinya. Mbak Intan, kamu minta maaf ya. Jagain tuh lakinya.